Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Sidki, NIM 2020208072 dari Prodi Manajemen Malam, mata kuliah Kebijakan Publik. Saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan tema formulasi kebijakan. Yang pertama ada model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Wibowo 2013. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Yang kedua, model sistem. Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Paine dan Naumes. Model sistem ini merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem ini disebut juga dengan model deskriptif. Model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Yang ketiga, model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mix scanning yang menggunakan aspek-aspek dari kedua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Yang keempat, model proses. Mengasumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Model teori elit. Teori elit mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan, penguasa atau elit, dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan. Yang keenam, model rasional. Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model nasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Yang ketujuh, model inkrementalis. Model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model nasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya. Yang kedelapan, model analisis kebijakan pendidikan. Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan masalah dalam sebuah kebijakan. Proses analisis dimanfaatkan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman dasar dalam memecahkan permasalahan yang tidak hanya sekedar argumentasi. Model ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu prospektif, model retrospektif, dan model integratif. Model prospektif merupakan model analisis yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan. Model yang kesembilan, model pendekatan implementasi kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan publik terdapat dua, pendekatan kontrol dan komando, serta pendekatan pada pendekatan pasar. Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top-down merupakan pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas pusat, sedangkan pendekatan bottom-up lebih bersifat nasional.
Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Berikutnya, aktor dalam arena perumusan kebijakan, desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan. Aktor formulasi adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan sangatlah penting. Ada beberapa aktor dalam perumusan kebijakan desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan. Yang pertama, agensi pemerintah. Yang kedua, kantor kepresidenan. Yang ketiga, Kongres. Dan yang keempat, kelompok kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.